saya Raditya Sindamukun, NIM D1B1 20337. Saya mahasiswa dari Universitas Megariski Makassar, Fakultas S1 Farmasi. Melalui video ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Di bawah dosen pengampu mata kuliah, Bapak Safarudin SSI MSI Apoteker. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, definisi farmasi, yang kedua, sejarah farmasi, dan yang ketiga, pendidikan farmasi. Yang pertama adalah definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yang artinya racun atau obat. Dikatakan racun bila digunakan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan atau digunakan secara berlebihan, dan dikatakan obat jika digunakan secara tepat dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dan pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1420 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Adapun beberapa tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama adalah Paracelsus pada tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi. Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang telah diketahui zat aktifnya. Dan yang kedua adalah Hippocrates. Hippocrates pada tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi dikenal dengan bapak kedokteran. Dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah Claudius Galen pada tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi. Claudius menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Yang keempat, Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. Yang kelima, Johann Jakob Wepfer pada tahun 1620 sampai 1695 berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Ia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Percobaan pada hewan merupakan uji praklinik yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Yang keenam, Institut Farmakologi pertama didirikan pada tahun 1847 oleh Rudolf Buchem pada tahun 1820 sampai 1879 di Universitas Dorpat, Estonia. Selanjutnya, Oswald Scheideberg tahun 1838 sampai 1921 bersama dengan pakar disiplin ilmu lain menghasilkan konsep fundamental dalam selektif. Konsep fundamental dalam kerja obat meliputi reseptor obat, hubungan struktur dengan aktivitas, dan toksisitas selektif. Konsep tersebut juga diperkuat oleh
T. Fraser tahun 1852 sampai 1921 di Skotlandia, Langley tahun 1852 sampai 1925 di Inggris, dan P. Ehrlich pada tahun 1854 sampai 1915 di Jerman. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah farmasi. Peristiwa sejarah lahirnya ilmu farmasi itu dari zaman purba hingga Papyrus Evers. Yang pertama, kita akan membahas sejarah farmasi pada zaman purba. Pada awalnya, profesi farmasi muncul dari hal sederhana dan daerah pedalaman. Pada zaman manusia purba dimulai dengan belajar secara naluriah dari pengamatan burung dan binatang, serta gejala alamiah lainnya seperti air dingin, daun, kotoran, atau lumpur yang dijadikan aplikasi menenangkan pertamanya. Dengan uji coba sederhana, manusia purba mencoba untuk dirinya sendiri. Akhirnya, pengetahuannya diterapkan untuk kepentingan orang lain. Meskipun metode manusia buah ini masih mentah, banyak obat-obatan saat ini muncul dari sumber yang sederhana dan mendasar, layaknya penemuan oleh manusia purba. Yang kedua, farmasi di zaman Babilonia. Pada masa keemasan Mesopotamia kuno, disebut tempat lahirnya peradaban, di mana menyediakan catatan awal yang dikenal sebagai praktek seni apotik. Praktisi penyembuhan dari era ini sekitar tahun 2600 sebelum Masehi adalah apoteker dan dokter yang tidak terpisahkan dalam satu kesatuan. Teks medis berupa tablet kuno dari batu dan tanah liat yang besar berisi beberapa tulisan-tulisan tentang obat dan penyakit. Tulisan ini merupakan catatan pertama terkait gejala penyakit, resep, dan arah untuk peracikan, penerapan farmasi, dan perawatan spiritual yang masih digunakan hingga saat ini. Yang ketiga, farmasi di zaman Cina kuno. Farmasi Cina kuno menurut legenda berasal dari Shen Nung tahun sekitar 2000 sebelum Masehi, seorang kaisar yang mencari dan menyelidiki nilai obat dari beberapa ratus herbal. Dia dianggap telah menguji banyak herbal pada dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya tertulis oleh Pen Tisahau adalah herbal asli yang merekam 365 jenis obat. Dia dianggap telah menguji banyak herbal pada dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya tertulis dalam Pen Tisahau atau herbal asli yang merekam 365 jenis obat masih disembah oleh Serikat Obat Cina Asli sebagai dewa pelindung mereka. Shen Nung diperkirakan telah memeriksa banyak tumbuh-tumbuhan, kulit, dan akar di bawah dari ladang, rawa, dan hutan yang masih diakui di farmasi hari ini. Tanaman obat penemuannya termasuk podopilum, rubab, ginseng, stramonium, kulit kayu manis, dan eperda. Yang keempat, masa Papyrus Evers. Pada sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, ditemukan kertas bertulis sepanjang 60 kaki dan lebar 1 kaki. Karena ditemukan di makam-makam Raja Mesir oleh orang Jerman yang ahli tentang Mesir kuno, karena ditemukan di makam-makam Raja Mesir oleh orang Jerman yang ahli tentang Mesir yaitu George Eber, maka disebut Papyrus Evers dan sekarang disimpan di Universitas Leipzig. Pada abad ke-19, tulisan ini mulai diterjemahkan, dan dari sini diketahui bahwa sejak 1550 sebelum Masehi sampai sekarang, bangsa Mesir masih menggunakan obat-obatan dan bentuk sediaan yang sama. Di dalamnya terdapat kurang lebih 800 formula resep, tumbuh-tumbuhan, hewan, atau mineral, sebagai contoh anisi, jarak, akasia, besioksida, natrium bikarbonat, NaCl, belerang, anggur, susu, madu, dan sebagainya. Peralatannya juga disebut seperti lumpang, penggiling, ayakan, timbangan, dan sebagainya. Bentuk sediaannya juga disebut seperti pil, trosiski, obat kumur, obat cuci atau lotion, salep mata, plester, obat pompa atau enema, dan sebagainya. Yang ketiga, kita
kita membahas tentang bentuk pendidikan farmasi. Yang pertama, Sekolah Menengah Farmasi atau SMF. Dari sejarah perkembangan kefarmasian di Indonesia, tampak besarnya peranan pendidikan menengah farmasi atau sekolah asisten apoteker, khususnya pada saat langkahnya tenaga kefarmasian berpendidikan tinggi. Pada saat peralihan sampai dikeluarkannya PP 25 tahun 1980, masih dimungkinkan adanya apotik darurat, yaitu apotik yang dikelola oleh asisten apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Tenaga menengah farmasi ini masih sangat diperlukan dan berperanan khususnya pada farmasi komunitas, baik di apotik maupun di rumah sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan ini akan semakin kecil, sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan asisten apoteker ini setingkat akademi atau lulusan SMA. Mulai tahun 2000, pendidikan menengah ini mulai phasing out, ditingkatkan menjadi akademi farmasi. Yang kedua, Diploma 3 Farmasi. Sejak 1991 telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya dalam bentuk program Diploma 3 oleh Departemen Kesehatan, yaitu Program Studi Analisis Farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerlukan tenaga ahli baik dalam jumlah maupun kualitas. Dan semakin memerlukan verifikasi tenaga keahlian. Tujuan utama program studi ini ialah menghasilkan tenaga ahli madya farmasi yang berkompetensi untuk pelaksanaan pekerjaan di bidang pengendalian kualitas atau quality control. Adapun peranan yang diharapkan dari lulusan program studi analisis farmasi ialah melaksanakan analisis farmasi dalam laboratorium seperti obat tradisional, kosmetika, makanan minuman, bahan berbahaya dan alat kesehatan, di industri farmasi, instalasi farmasi rumah sakit, instasi pengolahan mutu obat, dan makanan minuman atau laboratorium sejenisnya di sektor pemerintah maupun swasta dengan fungsi pelaksanaan analisis, pengujian mutu, pengembangan metode analisis, dan peserta aktif dalam pendidikan dan penelitian di bidang analisis farmasi. Yang ketiga, S1 Farmasi ditempuh dengan waktu perkuliahan selama 4 tahun di universitas atau sekolah tinggi yang menyediakan jurusan S1 Farmasi. Yang keempat, apoteker. Apoteker biasanya ditempuh dalam waktu 1 tahun, di mana semester pertama dihabiskan dengan teori dan semester kedua akan dihabiskan dengan turun langsung ke lapangan.